Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Sekitar setengah jam kemudian, Kincen akhirnya melihat sebuah gunung seperti pedang lurus ke atas langit. Kincen mulai mendaki gunung itu. Tidak lama dia berjalan, akhirnya dia sampai di persimpangan jalan yang membingungkan. Dia bergumam, jika jalan ini salah, maka tidak peduli mana yang saya pilih, saya hanya akan melangkah lebih jauh dan lebih jauh ke jalan yang salah. Jika saya bertindak membabi buta, saya mungkin tidak bisa keluar selama sisa hidup saya. Ini harus memiliki pola tertentu atau semacam formasi. Kincen mengerutkan kening dan tidak terburu-buru melangkah ke depan. Dia baru saja akan mengamati dengan cermat dan mencoba memecahkan jalan di sini. Tetapi tiba-tiba dia melihat pola aneh yang sangat sederhana di salah satu jalan. Dia bergumam, ini adalah tanda dari sekte Ling Tianzong. Kincen tercengang, Yu Qianzu berasal dari Ling Tianzong, hanya dia yang tahu tanda ini. Mungkinkah Yu Qianzu sengaja meninggalkannya? Kincen mengguncang sosoknya dan bergegas maju ke jalan itu. Segera ada persimpangan jalan lagi di depan, tetapi sekali lagi Yu Qianzu terus meninggalkan jejak di salah satu jalan itu. Kincen terus melangkah maju, tidak tahu sudah berapa banyak jalan bercabang yang telah dia lewati. Akhirnya Kincen bertemu dengan Yu Qianzu. Yu Qianzu berkata, "Kincen, apakah kamu melihat tanda yang aku tinggalkan?" Kincen bertanya, "Qianzu, mengapa kamu lari ke sini?" Yu Qianzu menjawab, "Setelah saya lulus ujian kendo sebelumnya dan berencana menunggumu di pintu keluar. Tetapi ada banyak murid dari sekte pedang iblis berkumpul di sana. Salah satunya adalah Han Li. Dia membawa beberapa murid mendatangi saya. Meskipun saya tidak takut padanya, tetapi orang ini benar-benar berhasil menembus tahap ke-7 akhir dalam penilaian kendo. Tingkat kultivasi saya rendah dan juga saya melihat bahwa Du Qingchen dari dinasti Luo di sebelahnya juga akan lulus ujian kendo. Mereka benar-benar ingin menyerang dan terus mengikuti saya setelah mengejar saya untuk waktu yang lama dan hampir menghentikan saya beberapa kali. Untungnya di sini ada pertigaan jalan dan saya terus membuang jejak. Saya khawatir Anda tidak akan menemukan saya, jadi saya sengaja meninggalkan jejak di tanah." "Han Li, Du Qingchen," ucap Kincen, matanya meledak dengan cahaya tajam yang menakutkan. Dia berkata, "Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyakitimu bersamaku." Kincen melanjutkan, "Kamu telah terjebak dalam formasi ini, ayo kembali dulu, lalu temukan polanya." Kincen membawa Yu Qianzu mundur, kembali ke kaki gunung. Kincen mulai berpikir dan mengamati. Yu Qianzu berkata, "Jalan gunung ini seharusnya tidak didirikan tanpa alasan, karena itu adalah warisan dari pedang iblis. Itu pasti terkait dengan ilmu pedang, tidak mungkin dengan sengaja membuat labirin untuk mempermalukan kita." Kincen terkejut dan berkata, "Ini memang terkait dengan kendo." Mata Kincen berbinar. Memang karena itu adalah warisan dari pedang iblis, dia pasti tidak akan menilai apapun yang tidak ada hubungannya dengan ilmu pedang. 3 hari kemudian, Kincen tiba-tiba mendapat pencerahan dan keduanya terus mendaki gunung, memilih jalan dan pergi jauh. 2 jam kemudian, 2 jalan bercabang muncul di depan mereka. Mereka memilih yang di sebelah kiri dan 2 jam kemudian 3 jalan bercabang muncul di depan lagi. Mereka memilih jalan tengah dan setelah 1 hari berjalan 4 jalan bercabang muncul di depan mereka. Dengan cara ini jumlah jalan bercabang menjadi semakin banyak dan kemudian ada hingga ratusan ribu jalan bercabang. Kincen dan Yu Qianzu tidak terkejut tetapi bersuka cita. Ini sejalan dengan kesimpulan mereka dan menemukan cara yang benar. Beberapa hari kemudian sesosok muncul di depannya, itu adalah Jiruyu. Ketika Kincen melihat Jiruyu, Jiruyu juga melihat Kincen dan Yu Qianzu. Melihat Kincen berhenti, Yu Qianzu melirik keduanya dengan curiga. Naluri wanita membuatnya merasa ada yang tidak beres. Tidak ada sesuatu yang aneh, sesuatu pasti telah terjadi antara Kincen dan wanita ini, gumam Yu Qianzu.
Haha, kebetulan sekali, ujar Qin sambil melengkungkan tangannya ke arah Jiruyu dan tersenyum canggung. Dasar hantu, kamu belum juga menghilang, ucap Jiruyu mendengus dingin, lalu menatap Yukiansu. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Tanpa diduga, ada seorang wanita cantik di wilayah langit utara yang kecil ini, yang tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Dia berkata, "Nona, jangan tertipu oleh orang ini." Jiruyu dengan ramah mengingatkan. Yukiansu melirik Qin dengan aneh. Qin buru-buru berkata, "Qiansu, ini salah paham. Antara aku dan Nona ini telah terjadi sedikit kesalahpahaman." "Salah paham?" ucap Yukiansu curiga. Dia mendatangi Jiruyu dan berkata, "Nona, apa yang terjadi dengan temanku ini sehingga membuatmu sangat marah? Tolong beritahu aku." Jiruyu berkata, "Ngomong-ngomong, kamu hanya perlu ingat bahwa anak ini bukan orang baik." Jiruyu berjalan ke depan terlebih dahulu dan menghilang di ujung lorong. Yukiansu mendekati Qin dan berkata, "Qin, apa yang telah terjadi pada kalian?" Qin terdiam sesaat lalu berbicara tentang apa yang telah terjadi sebelumnya. "Apa? Wanita ini juga mengaktifkan kendo tertinggi?" teriak Yukiansu terkejut. Dia adalah orang yang telah mengaktifkan 100 kendo, jadi dia tahu betapa sulitnya mengaktifkan ilmu pedang tertinggi. "Saya pikir hanya Qin sendiri yang bisa melakukannya, tetapi saya tidak berharap Nona ini juga mencapainya." Qin berkata, "Wanita ini memiliki asal yang luar biasa dan dia memiliki senjata tingkat kaisar. Dia seharusnya berasal dari kekuatan besar tertentu di daratan dan telah menerima sumber daya terbaik sejak dia masih kecil. Anda tidak perlu terlalu khawatir." Keduanya terus bergerak maju dan ketika sampai di ujung lorong, mereka melihat Jiruyu berdiri di persimpangan jalan seolah mengerutkan kening dan menghitung. Melihat Qin datang, dia menghindar ke samping dengan jijik. Qin tidak perlu menghitung, dia langsung memilih satu jalan tanpa ragu dan berjalan masuk. Yukiansu berkata, "Nona, ini adalah jalan yang benar, jadi mari kita pergi bersama." Jiruyu berhenti sesaat dan kemudian dengan cepat menghitung. Dia terkejut bahwa jalan yang dipilih Qin sebelumnya ternyata memang jalan yang benar. Yukiansu berkata, "Nona, aku Yukiansu, aku tidak tahu siapa nama Nona." Jiruyu menjawab, "Namaku Jiruyu," jawab Jiruyu yang biasanya sangat arogan dan jarang berbicara dengan orang biasa, tetapi di depan Yukiansu dia merasa sangat baik. Setelah beberapa saat berjalan, Jiruyu mau tidak mau berkata, "Nona Yu, tidakkah kalian perlu membuat perhitungan di persimpangan jalan ini?" Yukiansu tertegun dan berkata, "Hah, bukankah itu sudah dihitung?" Melihat ekspresi Yukiansu, Jiruyu berkata, "Apakah kalian berjalan sembarangan? Kalian sudah tahu kan bagaimana cara menghitungnya?" Yukiansu berkata, "Bukankah jalan ini adalah formasi dan itu sudah dihitung?" Jiruyu melanjutkan, "Nona, apakah Anda masih master formasi?" Jiruyu terkejut. Yukiansu menjelaskan, "Aku tidak, tapi Chen Shao." "Apa dia?" Jiruyu melirik Qin dengan sedikit ketidakpercayaan di matanya. Kemudian mereka bertiga melihat sekelompok orang telah berdiri di depan mereka. Orang-orang itu adalah Yang Ling, Sui Yueqing, dan sekelompok murid sekte pedang iblis lainnya. Selain itu, ada juga beberapa murid dari pasukan top lainnya. Melihat Qin juga telah sampai di sana, Sui Yueqing dan Yang Ling memiliki ekspresi terkejut di mata mereka. Mereka bergumam, bagaimana bisa orang-orang ini mampu datang ke sini? Secara alami, murid sekte pedang iblis memiliki beberapa informasi dalam warisan pedang iblis ini, sehingga mereka dapat berjalan dengan cepat dan mereka tidak mengetahui bahwa Yukiansu telah mengaktifkan 100 kendo. Qin dan Jiruyu bahkan mengaktifkan pedang emas kendo tertinggi. Jika mereka mengetahuinya, itu tidak akan menjadi sikap mereka saat ini. Namun melihat kecantikan Yukiansu dan temperamen Jiruyu, Sui Yueqing dan Yang Ling memiliki mata yang cerah, dan kemudian mereka melirik Qin. Ada dua wanita cantik dengan gaya berbeda menemaninya yang benar-benar tidak dapat dipahami dan sulit diterima. Mereka bergumam, "Bukankah dua bunga ini tersangkut di tumpukan kotoran sapi?" Salah satu dari mereka tiba-tiba melangkah maju dan datang ke depan Qin, menghentikan jalan mereka bertiga. Namun dia tidak bergerak dengan kasar, tetapi melengkungkan tangannya dengan sangat sopan. Dia berkata, "Saya Wan Xinliang. Berikutnya saya telah melihat dua peri." Qin diabaikannya. Wan Xinliang melakukan ini dengan sengaja.
Qin melambaikan tangannya dan berkata, "Anjing yang baik tidak akan menghalangi, pergi." Wan Xingliang berkata, "Hehe, nah, aku benar-benar tidak ingin berbicara denganmu." Wan Xingliang sangat gembira dan berkata dengan jijik, wajahnya penuh kebanggaan. Qin tersenyum dan berkata, "Sampah, kamu tidak bisa memberikan pujian karena kamu tidak tahu seberapa kuat musuh yang kamu provokasi dan seberapa serius konsekuensinya." Wan Xingliang berkata, "Maksudmu, kamu sangat kuat. Apakah aku memprovokasi kamu dengan cara yang salah?" Wan Xingliang tertawa menghina. "Anak kecil, aku bisa menabrakmu dengan satu jari," ucap Wan Xingliang. Meskipun dia tidak bisa melihat seberapa kuat basis kultivasi Qin, dia hanya berpikir bahwa Qin telah mengembangkan teknik penyembunyian aura yang sangat kuat, dan dia tidak berpikir basis kultivasi Qin lebih tinggi darinya. Lagi pula, seberapa kuat seorang anak laki-laki berusia 20 tahun, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, palingan di tahap awal tahap ke-7. Dan dia sendiri adalah seorang jenius di puncak tahap awal tahap ke-7. Yu Qianzu berkata, "Dasar sombong, Qin, biarkan aku mengajarinya." Qin menghentikan Yu Qianzu dan berkata, "Biarkan aku saja." Wan Xingliang berucap, "Bagaimana bisa Anda membiarkan seorang wanita melakukannya? Kamu bukan musuh dari 3 jurusku." Qin tidak merasa marah sama sekali karena orang seperti ini sama sekali tidak sebanding dengan kemarahannya. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Oh, benarkah? Kalau begitu aku akan memberimu 3 trik." "Hahaha, hanya kamu?" Wan Xingliang tertawa, air matanya hampir jatuh. "Wah, kamu terlalu gila. Biarkan aku melihat bagaimana kamu memberiku 3 gerakan." Dia mengangkat tangannya dan meluncurkan sebuah pukulan yang bisa menghancurkan langit. Qin berkata, "Ini adalah modal kebanggaanmu. Apakah kamu tidak sarapan? Ini sangat lembut." Qin hanya diam berdiri menepuk dadanya seolah menyapu debu tanpa cedera sama sekali. Wajah Wan Xingliang jelek. Di bawah pukulannya, anak ini tidak terluka. "Hah, ini menarik," ujar Sui Yueqing dan Yang Ling. Mereka juga menunjukkan sedikit kejutan. Mereka berkata, "Tidak heran jika anak ini berani menantang Han Li saat berada di alun-alun." "Terima ini," teriak Wan Xingliang. Kali ini tubuhnya meledak dan esensi sejatinya diberi energi hingga ekstrim, dan dia memukul lagi dengan pukulan tinju yang mengerikan, berubah menjadi bayangan binatang raksasa menggigit ke arah Qin. Qin bahkan tidak bergerak sama sekali dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu menggelitikku?" Kulit Wan Xingliang tiba-tiba menjadi pucat. Setelah 2 gerakan lawannya tidak terluka, dia bergumam, "Anak kecil ini pertahanannya begitu kuat. Sekarang dia menggunakan pedang dan kekuatan tempurnya telah meroket, cukup untuk membunuh lawan dengan 1 ayunan pedangnya." Niat pedang yang menakutkan menuju Qin dengan panik, tapi dia masih berdiri dengan bangga. Niat pedang tak terlihat di tubuhnya meledak dalam sekejap dan terus-menerus menghabiskan aura pedang lawan. Mata Qin menjadi cerah dan seperti yang diharapkan setelah melewati ujian pedang tertinggi, niat pedang di tubuhnya menjadi lebih kuat. Dan itu cukup untuk menghilangkan serangan energi pedang penuh dari Raja Belediri tingkat menengah urutan ke-7. Melihat Qin tidak terluka, Wan Xingliang terkejut. Lawan tidak bergerak sama sekali dan serangannya dimusnahkan oleh niat pedang saja. "Kekuatan macam apa ini?" Qin berkata, "3 trik telah berlalu, harusnya sekarang giliranku." Transformasi niat pedang. Seluruh tubuh Qin bersinar dan cahaya pedang yang mengerikan keluar dari tubuhnya menyembur ke arah Wan Xingliang. Di depan Qin, Wan Xingliang telah hancur menjadi debu di bawah pukulan ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.